Pertanyaannya seperti ini, Pak Admin, bagaimana sebenarnya tentang sistem gaji pesangon pensiun PNS? Kapan mulai berlaku? Nah, memang ini ramai ditanyakan terkait sistem pesangon ya. Apakah memang ini akan diberlakukan di pemerintahan kita atau seperti apa? Disimak sampai tuntas, kita akan coba bahas secara lengkap. Saat ini kalau kita googling, kemudian kita cek apa itu pesangon, kita akan menemukan definisi seperti ini. Pesangon adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan ketika hubungan kerja berakhir. Pesangon bisa diberikan karena pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau alasan lainnya. Jadi kalau kita lihat tadi, itu memang saat ini pesangon itu berlaku untuk perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada regulasi saat ini tentang pesangon pensiunan PNS? Ya, kita ketahui PNS ini kan pegawai pemerintahan, berbeda dengan perusahaan. Apakah untuk pensiunan PNS sudah ada regulasi terkait pesangon? Kami sudah cek dari berbagai sumber, jawabannya Bapak Ibu hingga saat ini belum ada. Ini fakta yang harus kita terima apa adanya. Ini belum ada. Jadi sistem regulasi gaji pensiunan masih tetap seperti biasanya per bulan. Tidak ada sistem pesangon seperti itu. Nah, jika dilanjutkan pertanyaannya kan seperti ini. Lantas, kapan berlaku sistem pesangon pensiunan PNS? Jawabannya adalah, sistem semacam pesangon ini berlaku jika sudah berlaku sistem fully funded. Saat ini sistem penggajian ASN itu adalah pay as you go. Kami akan jelaskan Bapak Ibu apa itu fully funded, apa itu pay as you go. Jadi kalau sistem fully funded ini diberlakukan, maka bisa saja pada masa pensiun, masa purna ASN itu nanti bahkan mencapai di angka 1 miliar yang diterima. Ini yang disampaikan juga Menteri beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu menterinya Pak Cahyokumolo, Mendagri ya, almarhum. Beliau menyampaikan bahwa bisa saja ada PNS yang dapat 1 miliar pada saat purnanya. Karena di sistem fully funded ini potongan iuran per bulannya ini tergantung kesepakatan antara ASN yang bersangkutan dengan Taspen. Jadi memungkinkan semakin besar potongannya maka nantinya di akhir nanti akan semakin besar juga diterima. Lebih lengkapnya disimak penjelasan ini terkait fully funded dan pay as you go Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya skema pensiun saat ini. Jadi saat ini menggunakan skema pay as you go. Apa itu pay as you go? Yaitu intinya seperti ini, gaji PNS itu dipotong sekitar 4,75% ditambah dengan dana dari APBN. Jadi ini yang dipotong dari gaji PNS. Tapi gaji PNS yang dipotong ini adalah hanya berdasarkan gaji pokoknya saja. Gaji pokok dari setiap PNS, tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Ya, dari gaji pokok. Sekali lagi ditandai di sini dipotong berdasarkan gaji pokoknya saja. Nah, ini yang menyebabkan selama ini gaji pensiun itu relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, itu tadi pembahasan tema tentang skema yang berlaku saat ini. Berikutnya kita pahami apa itu skema fully funded yang akan direncanakan oleh pemerintah. Nah, ke depan pemerintah rencananya adalah menerapkan skema fully funded. Seperti apa skema fully funded itu? Jadi, gaji PNS itu dipotong berdasarkan pendapatan total. Sudah termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya, bukan hanya berdasarkan gaji pokok saja. Dan adapun persentasenya itu tergantung dari PNS yang bersangkutan. Misalnya dia sepakat dipotong 10% dari gajinya, itu bisa saja. Jadi semakin tinggi potongannya, maka semakin tinggi tabungan dari PNS tersebut yang akan diterima nanti di akhir masa baktinya, seperti itu. Misalnya, anggaplah PNS itu sepakat dipotong per bulan 1 juta atau bahkan 2 juta, tergantung tentunya jabatan dan pendapatannya. Karena semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi tentu pendapatan yang diperoleh oleh PNS tersebut. Nah, ini skema ini bisa membuat PNS mendapat pensiun yang lebih besar. Karena tidak hanya mentok di 4,75% tadi, tapi bisa lebih daripada itu, tergantung kesepakatan PNS tentu tersendiri. Dan bukan hanya itu, kita lanjut lagi, kita simulasi ya supaya lebih mudah memahami dengan skema fully funded. Ya, misalnya
Total pendapatan seorang PNS atau P3K ini sebagai contoh saja, itu kisaran 7 juta rupiah. Sudah termasuk, ini bukan hanya gaji pokok, tapi sudah termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Nah, PNS tersebut sepakat dipotong 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Ini sebenarnya bukan dipotong, tapi ditabung di PT Taspen setiap bulannya 1 juta rupiah. Nah, dana tersebut akan dikelola oleh Taspen, sehingga nantinya PNS itu di akhir masa baktinya menerima tabungan selama dipotong per bulan itu plus bunga dari dana tersebut, karena dana tersebut akan dikelola oleh PT Taspen dengan berbagai cara, sehingga PNS tersebut bukan hanya mendapatkan tabungannya, tapi juga plus bunga dari hasil pengelolaan dana tabungan tersebut. Nah, dari sinilah yang memungkinkan PNS bisa menerima 1 miliar rupiah. Tapi ini menurut penjelasan dari Bapak Cahyokumolo selaku Menteri Pan-RB, ini 1 miliar ini adalah angka tertinggi ya. Jadi bukan berarti semua dapat 1 M, tidak. Tergantung nanti sejauh mana atau sebesar apa potongan setiap bulannya dari PNS. Tentu semakin tinggi potongannya, maka semakin besar juga nanti akumulasi tabungannya, dan semakin besar juga bunga nanti yang akan didapatkan, seperti itu. Yang pasti, menurut penjelasan dari berbagai sumber ya, skema fully funded ini memungkinkan PNS mendapatkan gaji pensiun yang lebih tinggi daripada skema yang ada saat ini, yaitu skema Pay As You Go. Karena sekali lagi, skema saat ini ya, yang saat ini dipakai itu mentok di 4,75% dipotong. Sementara kalau di fully funded ini tidak ada batasan, tergantung PNS-nya mau dipotong berapa. Nah, demikian tadi skema fully funded. Perlu dipahami, skema ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir muncul di wacana pemerintah ya, tapi beberapa tahun ini belum terrealisasi sepenuhnya. Mungkin kajiannya masih mendalam. Kemudian yang ketiga, apakah memang pemerintah berencana merubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025? Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita buka di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah, ya, ini terkait anggaran kebijakan 2025, memang di dalam salah satu dokumennya menyebutkan bahwa pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai PASN ke depan akan terbagi 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema. Nah, memang ada disebut Bapak Ibu, perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi memang perubahan skema ini diprogramkan, direncanakan dalam kerangka ekonomi makro tahun 2025 ini Bapak Ibu. Nah, itu penjelasan terkait skema fully funded dan Pay As You Go. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan analisa kami, silahkan dikoreksi jika keliru. Sistem kalaupun diberlaku sistem fully funded nantinya, itu nanti targetnya adalah PNS existing atau PNS yang aktif saat ini. Yang kedua, PNS baru yang akan terangkat nanti baik PNS maupun P3K ASN ya, seperti itu. Nah, itu targetnya untuk sistem. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, harap berhati-hati dengan informasi yang mengatakan bahwa akan berlaku sistem pesangon untuk pensiunan PNS dapat 1 miliar sekian, itu dipastikan hoax Bapak Ibu. Sekali lagi, itu dipastikan hoax, karena hingga hari ini belum ada regulasinya, belum ada payung hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait sistem pesangon untuk pensiunan PNS. Yang ada masih seperti biasanya dibayarkan per bulan, seperti itu. Semoga video ini membantu Bapak Ibu pensiunan untuk mendapatkan informasi yang valid. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.